lokal, tapi kita sekarang ini kan kita konsentrasi di Bimoku karena memang kita menghindari berbagai macam keramaian, makanya kita memang atur untuk teman-teman yang bertugas di kantor nih. Sementara ini kita konsentrasi untuk supaya membantu pemerintah dalam rangka untuk mengurangi penularan COVID dengan cara melakukan operasi masker dan juga untuk operasi masker dan pengukuran suhu tubuh di wilayah Bimoku. Sehingga kita belum lihat di Bimoku di beberapa tempat yang macet itu, tapi memang ketika COVID ini kan kendaraan-kendaraan yang beroperasi kan tidak sepadat yang sebelum COVID. Ya. Itu tempat itu memang kita lagi minta untuk supaya desain situ tempat itu paling pasnya apa, tapi apakah rambu di situ, kalau lampu merah juga sulit gitu loh. Jadi memang satu-satunya jalan tuh harus ada petugas yang ada di situ. Tapi petugas kita ini kan sebenarnya sudah menjelaskan dan ulang-ulang dengan mereka itu. Saya malah kemarin tuh agak sedikit ekstra keras untuk supaya kalau misalnya kita sudah lakukan tegur ulang-ulang, orang tetap saja tidak mau, dan saya minta untuk bayar retribusi di atas. Beberapa kali kalau tidak mau, langsung kita bikin surat teguran. Tidak mau, kita cabut DP izinnya. Tapi ya kemarin itu karena kita memang full gitu punya tim, sehingga kita omong gitu toh. Tapi sekarang ini kan tim kita ini kan arahkan ke tempat-tempat itu, bahkan sampai di posko kita mesti bantu jaga, sehingga kita untuk sementara kita tidak lagi tidak berkonsentrasi di beberapa tempat itu, tapi konsentrasi kita full untuk membantu pemerintah dalam rangka untuk menjaga penyebaran dan penularan COVID ini. Tapi kakak nanti kedepannya dibuat rambu-rambu tuh? Ya, ke depan tentu kita akan usahakan rambu atau apalah yang paling efektif yang bisa membantu supaya orang tidak boleh lagi parkir di situ. Karena itu memang bukan tempat parkir. Memang kalau ada lampu merah di situ, saya yakin orang tidak parkir. Tapi dengan kondisi geografis kita yang menanjak dan menurun seperti itu, apakah memang dia layak atau tidak, memang butuh tim yang kira-kira mereka punya keahlian untuk lakukan survei dulu lah tempat itu. Baru itu juga kan jalan nasional, sehingga kita omong nih kan berdasarkan kewenangan, maka memang kita harus usulkan lagi ke pusat mana yang jalur untuk jalan dan mana yang memang misalnya dia keluarnya mana, masuknya mana toh. Karena kadang-kadang orang yang lingkar luar itu orang ambil untuk dia ke arah timur, padahal dia mesti harus di bagian dalamnya. Jadi yang sebelah luar itu mesti untuk supaya kita ke arah Teno atau Bolok. Yang lingkar dalamnya itu yang kita ke arah timur, ke arah bandara. Tapi orang sekarang banyak terbalik karena rambunya itu belum dipasang. Kita mau tegakkan, tapi kalau rambu sudah ada kan kita, dan itu jalan nasional. Sehingga memang ya kita tentu hanya sebatas mengusulkan. Nanti kalau memang mereka sama sekali tidak ada dan kita punya ketersediaan anggaran, ya tentu kita akan prioritaskan. Karena itu memang pengguna jalan itu cukup banyak. Apalagi di hari Sabtu Minggu itu banyak sekali pengguna jalan kita di jalan di lingkar luar jalur 20 ini. Saya lagi merancang untuk supaya teman-teman nanti yang pick up itu kan mestinya mereka hanya beroperasi sampai dengan titiknya itu di terminal yang di luar. Misalnya dari Belo ya. Belo itu dia tidak boleh masuk di kota. Dan beberapa waktu kita sudah pernah coba untuk supaya turunkan penumpang di terminal itu, sehingga itu menjadi insentif untuk angkot naik. Kan kita siapkan penumpang. Angkot ini kan dia tidak mau naik karena untuk apa dia naik kalau penumpang sudah ada. Makanya mereka mau naik di atas. Tapi kita mesti tegas untuk supaya memastikan orang di atas itu tidak boleh turun menggunakan pick up. Karena dia itu angkutan pedesaan, bukan angkutan kota. Karena angkutan pedesaan, dia punya wilayah operasi hanya di desa atau di Kabupaten Kupang, dengan kata lain. Tidak bisa masuk di kota. Kota kita punya angkota. Gitu. Jadi kita lagi
berupaya untuk supaya nanti kalau situasi kita sudah normal, tentu kita akan tempatkan petugas-petugas yang kita siapkan di tempat-tempat itu. Dan kalau CCTV kita jadi, maka kita akan berupaya untuk perangkat infrastruktur pendukung untuk menggunakan tilang CCTV itu mesti mendukung kebijakan kita. Kalau kita selama ini ya kita pikir itu barang mudah, tetapi infrastruktur lain pendukungnya, siapa melakukan apa dan seterusnya itu, lalu mereka kita salurkan kemana akibat dengan tilang model begitu. Ini kita perlu butuh diskusi detail sehingga infrastruktur ini siap, lalu kita bisa beroperasi. Sehingga kita memang harus mulai pelan-pelan dengan CCTV. Kita mau lihat ini mana yang sering-sering melakukan pelanggaran, kita lakukan